أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم
إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا Dha dibaca panjang 2 harokat, ada alif sebelumnya harokat fathah dinamakan dengan mad tabi'i zahiri.
Darabatum. Ra hukum bacaannya ditebalkan karena ra-nya berharokat fathah dengan posisi pangkal lidah naik ke langit. Darab, dara, ra. Jangan dibaca ra, tapi ra. Kemudian rabatum ada ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalaf sura. Cara bacanya, ba-nya dipantulkan dengan pantulan ringan. Darabatum ada bunyi be. Kemudian tumfi ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Tum dengan cara ditekan, tidak perlu ditahan. Darabatum fi, ya, tumfi. Kemudian fil ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu a. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi l-nya. Fil ard. Kemudian ra-nya ditebalkan karena ra sukun sebelumnya harokat fathah. Ini hukum bacaannya tafkhim. Jadi posisinya pangkal lidah naik ke langit. Ar. Kemudian falaisa. Falai ini ada ya sukun sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan harfulin. Cara bacanya dilembutkan saja. Falaisa alai. Lai juga sama hukumnya yaitu harfulin, dibacanya secara lembut. Kumju ada mim sukun ketemu huruf jim, maka ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Cukup ditekan saja. Alaikum juna. Kumju, ya. Juna, na-nya dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Junahun ahu, ini ha kecil ya, jadi biasa dikenal juga dengan ha pedas. Ha hayyahu bah, ya, jadi jangan dibaca junahu ya, tapi hau ditekan sedikit. Haun ada harokat tanwin bertemu dengan hamzah. Ini dinamakan dengan izhar hakiki. Cara bacanya, tanwinnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi n-nya. Cukup ditekan saja. Junahun anta. Kemudian anta ada nun sukun ketemu huruf ta, yaitu huruf ikhfa. Ini dinamakan dengan ikhfa aqrab. Cara bacanya, nunnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf ta. Anta sambil didengungkan, namun dengungannya sedikit. Karena makna aqrab ini adalah dekat. Jadi makhraj nun dengan ta itu tempat keluarnya itu saling berdekatan, ya. Nun posisinya ujung lidah dengan langit, sementara ta posisinya ujung lidah dengan gigi seri bagian atas. Kemudian taqasu ada qaf, ya, yang terdapat di pertengahan kalimat. Jadi qaf sukun ini dinamakan dengan qalqalaf sughra. Jadi cara bacanya, huruf qaf ini dipantulkan dengan pantulan ringan, sama seperti bacaan ba tadi. Darabatum, ini taqasu. Jadi ada bunyi ke. Suru, ru-nya dibaca panjang 2 harokat, ada waw sukun sebelumnya harokat zumma, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Minal so ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu shad. Cara bacanya, nunnya langsung dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf shad dengan cara ditekan, dan untuk alif lamnya tidak lagi dibaca. Minal shola. Nah, ini ya dibaca tebal ya. Dia sifatnya adalah sofir, maka sofir itu ada bunyi suara siul ya.
so. Jadi desis anginnya itu lebih jelas. Kemudian lati, la ini dibaca panjang 2 harokat ya, karena ada baris fathah tegak ya. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Ini merupakan tanda waqaf al-waslu aula. Jadi menyambungkan ataupun meneruskan itu lebih utama ketimbang diwaqaf ya. Kemudian in khif ada nun sukun ketemu huruf kha. Ini dinamakan dengan izhar halqi ataupun hakiki. Cara bacanya nunnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi n-nya. In khif. Jadi tidak perlu ditahan, cukup ditekan saja. In khiftum a. Tum a juga sama ini ya, mimnya dibunyikan secara jelas. Karena mim sukun ketemu hamzah itu dinamakan dengan izhar syafawi. Ini izhar hakiki karena nun ya sukun ketemu huruf kha yaitu huruf halqi. Sementara ini mim sukun ketemu hamzah ini dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya sama-sama dibunyikan secara jelas. Kalau izhar hakiki jelas bunyi n-nya, sementara izhar syafawi jelas bunyi m-nya ya. Tum a. Jadi sama-sama ditekan. Kemudian ya ada nun sukun ketemu ya yang bertasydid, ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya hamzahnya langsung dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf ya dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat. Ya. Jadi nun ini tidak lagi dibaca ya. Kita lebih fokusnya ke huruf ya. Jadi dibacanya sambil didengungkan. Yaftinakumullah. Mulla ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya mimnya dimasukkan ke dalam huruf la dengan cara ditekan, dan untuk alif lamnya tidak lagi dibaca. Kumulla, kumulladzi, di dibaca panjang 2 harokat karena ada ya sukun sebelumnya harokat kisra, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Kafaru, ru ini hukum bacaannya ditebalkan karena ra berharokat zummah. Jadi posisi lidahnya, pangkal lidah terangkat ke langit. Nah, karena di sini ada tanda wakaf, ini merupakan tanda wakaf al-waqfu aula. Jadi berhenti di sini lebih utama. Nah, ru-nya dibaca panjang 2 harokat karena ada waw sukun sebelumnya harokat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Inna. Nah, nun yang bertasydid ini dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Cara bacanya hamzahnya langsung dimasukkan ke dalam huruf nun dengan cara ditahan lebih kurang 2 harokat. Innalka. Nalka ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu kaf. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Innalka, ka dibaca panjang 2 harokat karena ada baris fathah tegak, dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Firi, ri dibaca panjang 2 harokat itu mad tabi'i zahiri, ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Kemudian ka dibaca panjang 2 harokat yaitu mad tabi'i zahiri. Nu juga dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i zahiri. Kemudian untuk alif yang ada di antara huruf waw dan lam ini merupakan alif ziyadah ya. Jadi alifnya tidak ada fungsinya, jadi tidak dibaca. Kanu lakum, jadi bukan akum ya, ini lakum. Lakum a ada mim sukun ketemu ain, ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Aduwa, duwa ada waw yang bertasydid, jadi cara bacanya cuma ditekan saja. Adu sambil dileburkan ke dalam huruf waw. Aduwam
Wammu ada harokat tanwin fathah bertemu dengan mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya, tanwinnya langsung dimasukkan ke dalam huruf mim yang bertasydid dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Aduwammu. Jadi tanwin ini tidak lagi dibaca ya, langsung ke mimnya. Wammu. Jadi jangan dibaca wanmu ya, tapi wammu. Lebih fokus ke mim yang bertasydid karena ini merupakan idgham bi gunnah. Jadi memasukkan dengan cara dibaca dengung. Mubi ini dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i zahiri. Kemudian na dibaca panjang 2 harokat karena ada alif yang sebelumnya harokat tanwin fathah dinamakan dengan mad iwad. Jadi cara bacanya, nunnya tetap dipanjangkan 2 harokat kemudian hilangkan 1 barisnya. Mubina. Jadi na dibacanya bukan nan ya. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.